Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang bertahta Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang berkuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami, menjagai kami Tuhan. Dahsyat dan luar biasa Tuhan kejadian kami Tuhan. Dan tak henti-hentinya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini. Mungkin itu hal yang kurang baik. Tapi kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Yang percaya kepada Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Roh Kudus-Mu mari mengalir di tengah-tengah kami. Terus mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Memberikan kepada kami Tuhan setiap kami hikmat, pengertian, pengetahuan Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Itu boleh kami mengerti semua Tuhan. Kau bukakan Tuhan. Kami boleh tanamkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar benih firman-Mu ini Tuhan boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh aplikasikan Tuhan, kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi serupa Tuhan dengan gambaran-Mu. Sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan. Waktu ini, ibadah ini, tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih musik ministry. Puji Tuhan. Luar biasa hari ini. Dan pada saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Yang judulnya percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai pembahasan mengenai firman Tuhan, mari kita mengangkat Alkitab kita. Oke, mari kita mengangkat Alkitab kita dan dipersilahkan untuk berdiri kembali. Puji Tuhan, kita mau mengangkat Alkitab kita, mau menyatakan bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan, amin. Mari kita katakan bersama-sama, ada di sini. Oke. Mari bersama-sama mengatakan ya. Yang bahasa Indonesia saja. 1, 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang Alkitab katakan saya dapat menjadi. Saya dapat melakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat melakukan. Dan saya dapat memiliki apa yang Alkitab katakan saya memiliki. Saya mempercayakannya, saya mempercayainya, dan saya menerimanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi percayalah kepada Tuhan. Amin. Pertanyaannya adalah siapa yang dapat kita percayai di dalam kehidupan ini? Dan jika saya bertanya kepada saudara semua di sini, pada saat saya bertanya siapa yang saya bisa percayai dalam kehidupan ini, pasti saudara akan berkata, oh saya percaya Tuhan. Pasti kan? Karena di sini adalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Di sini adalah orang-orang yang sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang yang sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah berarti orang-orang yang mempercayai kehidupannya kepada Tuhan. Dia yang akan
menjalankan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, ada di dalam satu bagian dalam kehidupan kita, sebenarnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita bisa melihat kita lebih percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Kita lebih percaya mungkin kepada orang lain untuk bisa mencukupi kebutuhan kita. Kita percaya kepada kepintaran kita, logika kita. Tanpa kita sadari hal-hal itu ada dalam kehidupan kita. Dan ini sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Dan tidak jarang juga kita yang awal-awal sudah percaya kepada Tuhan karena ada situasi, ada keadaan atau ada suatu tantangan, ada suatu masalah yang harus kita hadapi, yang menekan kita, yang membuat kita sepertinya dalam keadaan yang sukar dan sulit. Kita mengkompromi firman Tuhan sehingga membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu orang yang juga percaya kepada firman Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di Mazmur, firman Tuhan di kitab Mazmur. Kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Di Mazmur yang ke-37. Mazmur ke-37. Saya akan bacakan Mazmur 37 dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Ayat 3, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Ayat 4, bersukalah dalam Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkan jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di sini saya mau tekankan di ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik Bapak Ibu Saudara. Walaupun saudara diperlakukan tidak adil, walaupun saudara dicurangi oleh orang lain, oleh rekan kerja saudara atau oleh anggota keluarga saudara ataupun teman sepelayanan. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan dan tetap lakukan yang baik. Jangan terpengaruh. Dan selanjutnya di ayat 5, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jika kita bilang kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan tapi tidak mempercayakan semua kehidupan kita, aspek kehidupan kepada Tuhan, sama saja kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena menurut saya dan menurut firman Tuhan, pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap aspek, setiap bagian dalam kehidupan kita, percaya kepada Tuhan. Amin. Lalu kita juga mau melihat di Amsal, Bapak Ibu Saudara. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, Amsalnya yang ketiga, pasal yang ketiga ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar kepada kepintaran logika kita sendiri, cara pikir kita sendiri. Jangan Bapak Ibu, tapi akuilah dia dalam seluruh hidupmu. Ini yang saya katakan, seluruh hidupmu, setiap bagian, setiap aspek, setiap lini kehidupan kita, akuilah Tuhan. Akuilah Tuhan. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kelihatannya atau kedengarannya tuh kayaknya gampang ya. Tapi kita melakukannya itu penuh
pergumulan. Kadang-kadang ya kalau kita misalkan cerita mungkin sama teman atau sama pemimpin konsel, pemimpin life group, atau kita cerita kepada pendeta kita masalah kita, tantangan, hal-hal sulit yang sedang kita alami. Terus jawabannya, udah kamu percayalah sama Tuhan, percaya aja sama Tuhan. Kadang-kadang dalam hati, percaya sama Tuhan. Ngomong sih enak, gampang, ya kan? Kadang-kadang kita mendengar jawaban itu suka kesal sendiri. Enggak tahu apa ini masalah gue tuh susah banget loh. Lu gak tahu nih masalah gue ini udah kayaknya udah desperate banget, butuh bantuan. Tetapi dengan mudahnya dikatakan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Solusinya dikasih seperti itu, percayalah kepada Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang memberontak, masa cuma seperti ini. Ya. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara. Apapun kesulitan yang kita alami, masalah yang kita alami, mungkin mimpi-mimpi yang kayak hancur, berantakan, semua sepertinya tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Jawaban satu-satunya adalah kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percaya di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu akan bertindak. Tuhan itu yang akan membantu kita, menolong kita. Tuhan ingin melihat kita seberapa setia kita, seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan, seberapa kuatnya kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat kita misalkan diberi nasihat, tetap percaya Tuhan. Terima itu, percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang baik, lakukan firman Tuhan. Jangan mengeluh, jangan komplain. Cuma begitu aja sih. Jangan Bapak Ibu Saudara, tapi tangkap itu, tangkap firman itu, tangkap kata-kata itu, lakukan dalam kehidupan kita. Kita terus melakukan firman Tuhan dan kita lakukan apa yang baik dan akuilah Tuhan dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan beberapa hal. Beberapa poin kenapa kita harus percaya kepada Tuhan. Kenapa kita perlu menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Kenapa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bisa kita percayai. Ya, oke, ada beberapa hal, ya semoga waktunya cukup Bapak Ibu Saudara, karena ada beberapa poin di sini. Dan sebelum kita masuk ke sana, coba katakan kepada tetanggamu, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tetanggamu yang lain, percayalah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan hal yang pertama, kenapa Allah kita itu adalah Allah yang bisa kita percayai, Allah yang bisa kita menaruh kepercayaan kita kepada Dia. Pertama adalah karena Dia itu adalah satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah yang benar Bapak Ibu Saudara. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain seperti Dia. Tidak ada Allah yang sebegitu besarnya yang benar selain Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Dikatakan juga di dalam firman Tuhan di Kejadian yang pertama dikatakan pada mulanya Allah. Jadi ada Allah. Allah yang menciptakan seluruh bumi dan isinya. Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Allah yang berdaulat di bumi dan di sorga. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang satu-satunya yang benar Bapak Ibu Saudara. Dan juga pada saat Musa diutus Allah untuk menghadap Firaun dan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa bertanya, jika bangsa Israel itu bertanya siapa nama Allah? Allah itu mengatakan apa? Aku adalah aku. Ini menggambarkan apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa. Satu-satunya Allah yang benar. One true God. Allah yang benar. Allah yang berkuasa. Allah yang hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi ini adalah alasan yang pertama kenapa kita bisa menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu adalah Allah yang kita sembah itu adalah satu-satunya Allah yang benar Bapak Ibu Saudara. Ini yang paling dasar, ini yang paling penting. Ada Allah yang hidup, ada Allah yang benar. Kita baca di 2 Samuel 7. Ya, 2 Samuel 7.
ayat 22. Ya, ada di sini Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jelas Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini tidak ada Allah yang sama seperti Allah yang kita sembah. Ya, tidak ada Allah selain engkau. Tidak ada, ini pernyataan iman kita, tidak ada Allah selain Allah yang kita sembah. Amin. Oke, lalu kita baca di 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tidak ada satu Allah pun yang menjadi pengantara antara manusia dengan Bapa di sorga. Yaitu hanya ditemukan di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Jadi jelas di sini ya Bapak Ibu Saudara bahwa hanya ada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah yang kita sembah. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, masalahnya itu adalah kita percaya kepada satu-satunya Allah yang kita sembah, itu adalah Allah yang benar, one true God. Tetapi kita sebagai orang percaya kadang-kadang kita hidup seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita hidup seperti orang yang sepertinya tidak punya Tuhan malahan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena tanpa kita sadari suka ada berhala-berhala itu yang ada masuk dalam kehidupan kita. Berhala itu apa? Berhala itu bukan hanya sekedar patung atau sekedar ukiran-ukiran atau apapun yang disembah oleh orang. Tidak Bapak Ibu Saudara. Berhala itu adalah segala sesuatu yang menguasai, yang mendominasi, yang mengendalikan pikiran dan kehidupan kita. Lebih daripada Allah itu menguasai, mendominasi dan mengendalikan kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang lebih menguasai kehidupan kita dari Allah itu adalah berhala. Makanya banyak orang Kristen, orang percaya yang hidupnya dibilangnya percaya kepada Allah tapi tidak ada Allah di sana. Karena ada berhala yang tidak disadari ataupun juga disadari itu masuk dalam kehidupan kita. Contoh nih Bapak Ibu Saudara, contoh. Ya, contoh misalkan ya, saya nggak bisa nih kerja. Kalau kamu nggak balas WA saya, ya kan? Lagi musuhan, lagi berantem sama pacarnya. Aduh saya nggak bisa tidur nih. Kamu kok nggak jawab WhatsApp saya sih? Kamu kok nggak jawab chat saya? Kok kamu nggak ngangkat telepon saya? Gak bisa tidur, lebih parah lagi. Aduh gue gak mau gereja kalau lu gak mau baikan dulu sama gue. Itu lebih parah Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan seperti itu. Itu namanya apa? Itu namanya kita sudah tidak bisa hidup kalau tanpa pasangan kita, tanpa pacar kita atau tanpa orang-orang yang kita kasihi. Itu salah, itu sudah mulai jadi berhala orang tersebut. Dan yang selanjutnya adalah apa saudara berhala itu? Hobi. Banyak hobi Bapak Ibu Saudara. Yang lagi ngehits biasanya ya kalau di kantor saya itu mama-mamanya, ibu-ibunya itu suka cerita. Saya nggak cerita sama saya sih, saya cuma overheard. Kayak nguping dikit gitu lagi kerja. Habis suaranya gede banget kan. Aduh anak gue itu susah banget dibilangin. Kagak pernah keluar kamar, di kamar kerjaannya main game terus. Deket banget sama handphonenya. Kalau diambil handphonenya dia yang marah. Jadi itu bisa jadi berhala Bapak Ibu Saudara. Handphone, main game. Karena apa? Karena hal itu mengubah sikap kita, mengubah tindakan kita, mengubah perilaku kita. Menjadi apa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menghabiskan waktu kita. Ya, menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Jadi hati-hati. Kadang-kadang juga ada orang yang saya kenal, ada beberapa teman saya. Untuk hobinya dia rela mengeluarkan uang banyak benar Bapak Ibu Saudara. Banyak benar. Main game juga bisa loh pakai uang tuh tiba-tiba udah habis segini. Jadi hati-hati.
Bapak Ibu Saudara. Ya. Haleluya. Katakan kepada tetanggamu, percaya kepada Tuhan. Keluarkan berhala dari kehidupanmu. Sekali lagi tetanggamu yang lain, percaya kepada Tuhan dan keluarkan berhala dari kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan. Dan selanjutnya, hal yang kedua, kenapa kita bisa menaruh kepercayaan kita kepada Allah, yaitu adalah Allah adalah kebenaran itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi pertama Allah kita adalah satu-satunya Allah yang benar, ya, one true God. Nah, sekarang Allah adalah kebenaran itu sendiri. Kita sudah tahu di Yohanes 14 ayat 6 saya bacakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah kebenaran. Yesus mengatakan. Lalu di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Haleluya. Di sini dikatakan, saya akan bacakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran. Sekali lagi Allah kita itu adalah kebenaran itu sendiri. Kita sudah lihat Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus, Roh Allah itu adalah roh kebenaran. Kebenaran, esensi daripada Allah itu sebenarnya kebenaran itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan lanjut kita ke Yohanes 17 ayat 17, di sini dikatakan, saya akan bacakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman itu adalah Allah, firman itulah menjadi manusia, firman itu adalah kebenaran. Jadi semua yang tertulis di dalam buku ini, di dalam Alkitab ini adalah sepenuhnya kebenaran. Ya, sepenuhnya kebenaran. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Lalu kita baca Bapak Ibu Saudara. Di Titus 1 ayat yang kedua. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal dan sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena Allah kita adalah kebenaran. Karena firman-Nya adalah kebenaran. Maka Allah itu tidak akan pernah dan tidak akan bisa pernah berdusta atau berbohong. Karena bagaimana mungkin ya kalau firman-Nya itu kebenaran terus sumbernya bukan kebenaran. Tidak akan mungkin Bapak Ibu Saudara. Jadi karena firman yang dikeluarkan itu adalah kebenaran ya, maka Allah yang mengeluarkan firman tersebut adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Jadi sangat jelas Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kebenaran. Dan Allah itu tidak seperti manusia yang berbohong. Allah itu tidak seperti manusia yang bisa berdusta. Tidak Bapak Ibu Saudara. Allah itu sudah benar. Dia tidak perlu berusaha untuk hidup benar. Dia tidak perlu berusaha untuk bersikap benar atau berkata benar. Tidak seperti manusia. Karena Allah itu sudah benar. Karena Allah itu adalah kebenaran. Kalau kita manusia, Bapak Ibu Saudara, kita masih berusaha untuk hidup selalu benar. Kita kadang jatuh, kita melakukan kesalahan, tapi kita memperbaiki sikap kita, tindakan kita. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi Allah sendiri itu adalah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi karena Allah itu adalah kebenaran, maka kita bisa menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang benar. Allah yang merupakan kebenaran itu sendiri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga. Haleluya. Di sini dikatakan Allah yang besar kesetiaannya. Allah
yang besar kesetiaannya. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan bacakan di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu besar tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Great is thy faithfulness. Besar kesetiaanmu Tuhan. Katakan kepada tetanggamu, besar kesetiaan Tuhan. Katakan sekali lagi, besar kesetiaan Tuhan kepada tetangga yang lain. Ya, kita harus yakin besar kesetiaan Tuhan. Setianya apa? Dia adalah Allah yang setia untuk memenuhi setiap janji-janjinya, setiap firman ini Bapak Ibu Saudara. Karena dia adalah Allah kebenaran, maka setiap janji, setiap perkataan yang tertulis di dalam Alkitab ini, di dalam buku ini, ya, itu adalah janji-janji yang benar di mana Allah tidak akan berdusta, dia akan menggenapi seluruh janji yang ada di dalam firman Tuhan ini, di dalam buku ini, di dalam Alkitab ini. Jangan pernah sedikit pun ragu. Jangan pernah sedikit pun kita bimbang Bapak Ibu Saudara. Ya, baca firman Tuhan ini. Renungkan siang dan malam. Karena ini janji firman Tuhan. Apalagi di gereja kita sekarang, the year of his promises. Kita percaya. Kita tahu Allah ini adalah Allah kebenaran. Allah yang menjanjikan ini adalah Allah yang setia. Yang kesetiaannya itu begitu besar dalam kehidupan kita. Ya. Dan saya mau katakan juga Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menjanjikan hal ini, hanya Tuhan kita. Manusia tidak bisa menjanjikannya. Tapi hanya Tuhan yang bisa menjanjikan dan menggenapi. Haleluya. Dan selanjutnya ini ada quote yang luar biasa memberkati saya Bapak Ibu Saudara. Ini dari Billy Graham. Ya, Billy Graham ini pendeta penginjil yang luar biasa. Dikatakan di sini, the Bible is God's book of promises. And unlike the books of men, it does not change or get out of date. Jadi di sini dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Alkitab ini adalah buku yang berisi janji-janjinya Tuhan. Buku yang berisi janji-janjinya Tuhan. Dan tidak seperti buku-buku yang lain, ini gak pernah kadaluarsa. Ya, ini gak pernah berubah. Ini dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya ini bisa dipegang. Bisa dipercayai. Karena di sini berisi janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara harus percayai ini. Ya, mendarah daging dalam kehidupan kita. Ya, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Banyak sekali janji-janji yang ada dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan ini, dan saya percaya Tuhan akan menggenapinya. Ya, dikatakan tadi siang kalau Bapak Ibu Saudara hadir di ibadah 1 dan ibadah 2, dikatakan apa? Janji Tuhan apa kepada kita yang ada dalam firman ini adalah Tuhan itu memberi apa? Damai sejahtera. Karena di dalam firman Tuhan ini tertulis, damai sejahtera akan kutinggalkan padamu. Damai sejahtera akan kuberikan kepadamu, karena apa yang diberikan oleh saya, diberikan oleh Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Allah menjanjikan damai sejahtera. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Apalagi yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan ini. Ya, Tuhan itu memberi, janji Tuhan adalah apa? Memberi pencukupan. Allahku akan memenuhi keperluanmu. Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ini janji firman Tuhan. Dan janji firman Tuhan juga ada apa? Bahwa dia mengampuni kita. Tertulis di firman Tuhan dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Allah kita adalah Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni dosa kita dan
menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima itu Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan untuk mengampuni kita. Seberapapun dalam kita jatuh, seberapapun besarnya kesalahan yang kita buat, asalkan kita mengakui dosa kita, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, dan Dia akan melakukannya. Bukan sekedar janji gombal saudara. Tapi benar-benar Dia akan menepatinya dan Dia akan melakukannya. Dan Dia akan menggenapinya. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Haleluya. Dan Dia juga Bapak Ibu Saudara berjanji untuk menjawab setiap doa kita. Dia adalah Allah yang menjawab doa kita. Yang kita bawa permohonan doa kita kepada Tuhan, kita doakan dengan segenap hati kita, dengan segala penuh hati yang remuk, Dia akan menjawab doa kita. Karena dikatakan apa? Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kita akan menemukan, kita akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, karena orang yang meminta akan menerima, karena orang yang mencari akan mendapatkan, dan karena orang yang mengetuk pintu akan dibukakan bagi dia. Luar biasa janji-janji firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan kepada tetanggamu, janji-janji Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Janji-janji Tuhan itu ada dalam. Renungkan firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Renungkan firman Tuhan dalam. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Dan selanjutnya, hal yang keempat, kenapa kita bisa menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan adalah karena Allah itu memiliki segala kuasa. Dia itu adalah maha kuasa. Segala kuasa itu Dia miliki. Saya bacakan di Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudara, kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang memiliki segala kuasa. Ya. Dan karena Dia memiliki segala kuasa, makanya Dia bisa menggenapi janjinya. Kan kadang-kadang manusia janji, sebenarnya dia nggak ada kuasa untuk menggenapinya. Makanya jangan kita berharap, jangan kita mengandalkan manusia. Tapi mari andalkan Tuhan, karena Tuhan itu memiliki kuasa untuk menggenapi setiap janji yang Dia telah tulis di dalam ini. Yang Tuhan telah berikan kepada kita, Dia punya kuasa untuk menggenapinya. Apa yang dijanjikannya, Dia akan menggenapinya karena Dia memiliki kuasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, pada saat manusia, pada saat kita orang percaya itu menaruh pengharapan kita, menaruh kepercayaan kita kepada manusia atau kepada sesamanya, terkadang itu suka terjadi perselisihan, suka terjadi pertengkaran, suka terjadi kekecewaan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena menaruh kepercayaan kepada hal yang salah. Ya. Manusia kecewa karena apa? Lu janji, tapi gak pernah ditepatin. Lu katanya mau minjem uang ke gua tapi udah berapa lama ini kagak dibalik-balikin uangnya. Jadi kecewa. Ya kan? Jadi ribut-ribut. Langsung karena uang yang gak dibalikin, itu tuh kurang ajar dia. Masa utang kagak dibayarin, gua gimana sih? Langsung tulislah sosial media, sebarin ke semua. Jadi timbullah perselisihan, timbullah pertengkaran, kekesalan, kekecewaan. Karena kita sebagai orang percaya itu suka seringkali kita terlalu mengandalkan manusia. Kita percaya kepada manusia. Kita harus percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya.
Karena kalau kita percaya kepada Allah, walaupun orang mengecewakan kita, walaupun orang buat kita kesal, ya kita nggak akan ribut-ribut, kita akan tetap tenang, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, waktu itu berapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya pernah janji sama istri saya, ya suatu saat kita akan pergi ke suatu tempat bersama-sama di luar negeri. Ya, soalnya saya udah pernah pergi duluan kan, saya lihat wah bagus ini tempatnya, ini harus pergi nih sama istri gue nih gitu kan. Terus akhirnya saya janji. Dan sudah berjalan kurang lebih 6 atau 7 tahun, ya belum terrealisasi. Kenapa belum terrealisasi? Ada satu dan lain hal Bapak Ibu Saudara ya. Yang itu di luar kuasa saya, di luar kemampuan saya. Saya mau, benar-benar mau nih ya. Jalan sama istri saya berdua ke luar negeri, karena kita jarang-jarang juga ya ke luar negeri ya. Itu mau, benar-benar mau. Tetapi setiap tahun, aduh kayaknya ini uangnya dipakai untuk hal yang lain. Terus, ini mungkin tahun depannya lagi. Ternyata kita mau pergi misi. Jadi tiap tahun gak pernah jadi, belum pernah kejadian. Tapi saya belum melupakan janji tersebut Bapak Ibu Saudara. Ya, dan istri saya juga itu luar biasa. Dia luar biasa karena apa? Enggak marah-marah, lu mah janji doang, penipu gitu kan. Enggak, ya kan? Atau dia enggak buat saya, udahlah, udah bohongin gue, tidur aja di luar atau enggak dimasakin. Enggak Bapak Ibu Saudara, tetap dimasakin ya. Tetap pintu kamarnya masih dibuka ya. Jadi masih ada pengampunan dan kasih ya. Karena saya tidak menggenapi janji. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan tadi, jangan percaya kepada manusia. Kalau istri saya percaya kepada saya, dia gak melihat Tuhan, udah dikunci rumah kali ya, dikunci kamar ya. Suruh masak suruh GoFood tiap hari, GrabFood tiap hari. Enggak, tapi dia apa? Tetap mengasihi, ya enggak ribut-ribut, ya enggak sih? Penuh damai sejahtera sambil berdoa. Ya, Tuhan berkati pekerjaan suaminya gitu kan. Supaya diberkati ya. Dan biar kalau Tuhan berkehendak kita bisa sama-sama jalan ke luar negeri. Puji Tuhan, kalau gak berkehendak ya udah jalan ke misi aja gitu ya. Ya, jadi menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, kita mau untuk begini tapi kalau Tuhan mau begini ya beda ya. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Oke? Haleluya, luar biasa. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang kelima, kenapa kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu karena Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita ya. Kita sudah tahu ini Allah yang mengasihi kita. Jadi karena Allah mengasihi kita, karena Allah itu sangat-sangat mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, maka tanpa ragu-ragu kita akan percaya sepenuhnya kepada Dia. Orang Dia aja menyerahkan anaknya tuh untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Masa kita nggak mau sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Di sini dikatakan di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jadi Yesus, Tuhan itu mengasihi kita seperti Bapa. Seorang Bapa yang menyayangi anaknya. Luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah yang sangat mengasihi kita? Apa? Haleluya, puji Tuhan. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dan selanjutnya, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Repot loh Bapak Ibu Saudara kalau kita menaruh kepercayaan kepada Allah yang berubah-ubah. Repot. Ya enggak sih? Repot banget. Dulu mengasihi kita, sekarang gue kesel sama lo. Gue hukum lo ya, gitu. Pelin-pelan. Tidak punya pendirian. Enggak Bapak Ibu Saudara. Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Karena apa? Karena Dia tuh adalah Allah yang sempurna. Dalam sifatnya, dalam karakter.
karakternya, dalam kodratnya, dalam tujuannya, dalam rencananya, dalam kehidupan kita. Dia itu Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia adalah Allah yang sama. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Tapi kadang ada orang yang berkata, lah waktu itu di Keluaran ya kalau nggak salah ya. Yang Musa turun pada saat Tuhan memberikan hukum itu. Terus tiba-tiba dia menemukan bangsa Israel itu mulai menyembah patung lembu emas ya kalau nggak salah. Tuhan udah berniat untuk apa? Untuk membinasakan bangsa Israel. Tetapi karena Musa itu membawa suatu permohonan kepada Tuhan, kepada Allah berdoa, Tuhan mengurungkan niatnya. Itu ada di Keluaran 32 ayat 10 sampai dengan 14. Lah, itu Allah bisa berubah pikiran? Itu tidak berubah pikiran Bapak Ibu Saudara. Ya, sifat Allah itu tetap sama, dia Allah yang mengasihi kita. Ya. Tujuannya itu tetap sama, dia mau terus menyelamatkan kita. Ya, tetapi karena ada seorang Musa yang berdoa memohon kepada Tuhan, yang bersyafaat kepada Tuhan, maka itu mengubah kehidupan bangsa Israel, bukan mengubah Tuhan, bukan mengubah keberadaan Tuhan, bukan mengubah sifat karakter Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi puji Tuhan kita berada di tempat ini di mana kita berdoa syafaat. Kita berdoa syafaat itu penting Bapak Ibu Saudara. Itu bisa mengubah bangsa kita, mengubah keluarga kita, membuat orang-orang lain yang belum diselamatkan itu bisa, hatinya itu bisa dijamah sehingga mereka bisa menerima keselamatan yang berasal daripada Yesus. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai pendoa syafaat, mari kita jaga kehidupan kita untuk hidup kudus dan kita terus berseru kepada Tuhan dengan hati yang tulus meminta keselamatan buat bangsa, buat negara, buat keluarga kita, rekan-rekan kerja kita, buat gereja-gereja Tuhan. Dan setiap Sabtu apa yang kita lakukan di sini itu tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Tidak sia-sia. Seperti yang Pastor Robi katakan, kita mau membangun sesuatu. Dan pada saat kita membangun sesuatu kita harus membangunnya dari doa terlebih dahulu. Berdoa syafaat di tempat ini. Bagi saudara yang belum berdoa syafaat di tempat ini hari Sabtu, datang setia berdoa syafaat. Kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan saya akan menutupnya dengan suatu cerita Bapak Ibu Saudara ya. Suatu cerita. Ini saya baca ceritanya dan ini memberkati kehidupan saya. Jadi pada suatu hari Bapak Ibu Saudara, pada suatu hari yang cerah ya, langit juga enggak mendung, warna biru ya, cerah banget. Ada seorang ayah, seorang papa ya, seorang ayah itu menjemput anaknya. Anaknya yang kecil lah. Anak kecil menjemput, lalu anaknya itu senang ketemu papanya, terus tiba-tiba digandeng sama papanya dan tiba-tiba dia bertanya anak ini. Anak kecil ini bertanya, Papa, namanya siapa ya? Namanya ponakan saya aja deh. Papa, Richard mau nanya nih, ukuran Tuhan itu seberapa besar sih? Ukuran Tuhan itu seberapa besar sih? Richard penasaran gitu loh. Papa tahu gak sih ukuran Tuhan itu seberapa besar? Lalu papanya dengan penuh hikmat dia melihat ke atas ya. Dia melihat ke atas di langit yang cerah warna biru. Lalu dia melihat pesawat lagi terbang Bapak Ibu Saudara. Nah, lihat gak pesawat ini? Lihat gak? Lihat ya. Walaupun kecil ini ya, pesawatnya ini kecil banget. Ya. Lalu papa itu berkata, lihat pesawat itu yang ada di langit. Langsung anaknya mengatakan apa? Wah, kecil banget ya Papa ya. Jadi Tuhan itu sekecil itu ya. Hampir tidak bisa terlihat dengan mata saya. Lalu papanya tanpa ngomong banyak-banyak, langsung dia membawa anaknya itu, ayo dia nyetir mobil, dia ke bandara yang tidak jauh dari sekolah.
Dari sekolahnya anaknya tersebut, dia ke bandara. Lah langsung papanya pas turun ke bandara, langsung papanya berkata kepada anaknya. Ya, nah sekarang seberapa besar ukuran pesawat tersebut? Langsung anaknya itu mengatakan, wow besar banget nih Pak. Besar. Besar banget. Tadi lihat di langit kok kayak kecil banget. Kayak gak kelihatan, cuma asap-asapnya yang kelihatan. Tapi pas saat dia mendarat ada di bandara, wow ini besar banget ya Pak ya. Langsung bapaknya itu ngomong seperti ini luar biasa. Jadi besar ukuran Tuhan, seberapa besarnya Tuhan itu bergantung seberapa jauh atau seberapa dekat diri kita kepada Tuhan. Ya, jadi semakin kita dekat kepada Tuhan, maka semakin besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan ada quote-nya juga dan dikatakan semakin Yesus nyata dalam kehidupan kita, maka semakin besar kita percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan dimulai dengan usaha kita untuk mendekat kepada Tuhan dengan apa? Berdoa, baca firman, dan kita selalu berada dalam kumpulan orang percaya, kita saling disemangatkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya tutup di sini dengan quote ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau menumbuhkan, menguatkan rasa percaya saudara di dalam Tuhan. Saudara mau kepercayaan saudara di dalam Tuhan itu semakin dikuatkan, semakin bertumbuh. Dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ya. Masuk ke dalam kamar. Pergi ke airport. Maksudnya airportnya itu kamar Bapak Ibu Saudara. Ya. Masuk ke dalam kamar. Dan pada saat saudara masuk ke dalam kamar, saudara bersujud berdoa. Tuhan itu besar. Dan pada saat saudara melihat Tuhan yang besar itu, saudara bisa melewati, menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, setiap kesulitan dan kesukaran yang terjadi dalam kehidupan saudara yang harus saudara lalui. Ya, jadi mari kita terus percaya kepada Tuhan di dalam iman, dekat kepada Tuhan. Ya, dan mari kita tutup hari ini dengan doa dan saya berdoa juga Bapak Ibu Saudara. Bisa semakin percaya pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. The one true God. Allah yang kami sembah. Kami mau Tuhan menaruh kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan karena Engkau adalah kebenaran itu sendiri. Kami mau menaruh kepercayaan kami Tuhan di dalam Engkau karena Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang kesetiaannya itu besar Tuhan. Dan kami mau menaruh kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang memiliki segala kuasa. Dan kami mau menaruh kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang menjawab setiap permohonan doa kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam Engkau Tuhan. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Kami mau memohon Tuhan kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Engkau yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami tetap percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Apapun kesukaran, kesulitan yang kami alami. Karena kami tahu Tuhan. Saat kami berseru kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan menjawab. Mendengar doa kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa.
Hamba-Mu Tuhan mau berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang memberkati Tuhan setiap jemaat yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan terus menguasai kehidupan mereka, menuntun setiap langkah kehidupan mereka Tuhan, sehingga hidup mereka Tuhan boleh menjadi terang Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa biar kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai mereka mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.